Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yunzalu abadal alamin wa ba'dal jahilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita kembali berkumpul berjamaah di dalam masjid yang mulia. Semoga berkumpul kita berjamaah kita belajar kita di dalam masjid yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhai akan kita para amin. Salawat dan salam berlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat keturunan beliau dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Irsyadul Ibad fi Syafi'ir Rasyad yang disusun dikarang oleh Al-Imam Zainuddin Al-Baghdadi. Di dalam pasal satu pasal tentang keutamaan hidup fakir dan orang-orang fakir. Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya ma'syaral fuqara, ala ubasyirukum anna fuqara al-mu'minina yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya bi nisbi yawmin 500 'am. Wahai sekalian orang-orang fakir, maukah kusampaikan berita gembira kepada kalian bahwasanya orang-orang mukmin yang fakir akan masuk surga mendahului orang-orang kaya selama setengah hari, yaitu 500 tahun. Jadi ini orang-orang mukmin yang fakir masuk surga itu terdahulu daripada orang-orang mukmin yang sugih. Jadi jangan sedih kalau kita dijadikan Allah sebagai hambanya yang fakir, yang miskin di dunia, asal iman masih diada di Allah, itu syukur. fakir, orang miskin, kadada dalam
dengan kadar bersyukur, mesti bersyukur. Kenapa? Karena ada janji dari Nabi. Orang fakir nang mukmin lalakian kah berbinian kah nang Tuhan kah nang anu apabila orang itu fakir hidup di dunia, orang itu miskin hidup di dunia, karena di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pada hulu daripada orang mukmin yang suci 500 tahun pada dulu. Kita hanya setahun masa lebih ada apalagi 500 tahun. Nah ini kan gembiraan sebenarnya bagi kita. Nah ketika Allah mentakdirkan hidup kita susah, miskin, fakir, kadang perlu sedih. Kenapa? Dari akhirat kita berdahulu masuk surga. Makanya janji Nabi ini pas terjadi. Kemudian orang Abu Naim meriwayatkan hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, la yubashsharu fuqara'ul mu'minin bil fawzi yawmil qiyamah qabla al-aghniya bi miqdari 500 'am. Haula'i fil jannah yatana'amun wa haula'i yuhasabun. Hendaklah orang-orang fakir yang mukmin bergembira karena akan berhasil pada hari kiamat sebelum orang-orang kaya selama 500 tahun. Mereka itu sudah berada di dalam surga bersenang-senang, sedangkan mereka yang itu yaitu orang-orang kaya masih menjalani perhitungan amal. Orang-orang sugih masih hanya berhitung-hitung amal, berhitung-hitung harta. Padahal orang mukmin dan fakir tadi sudah bernikmat-nikmat di dalam surga 500 tahun terdahulu. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, at-talaqtu fil jannah wa ra'aitu aksara ahliha al-fuqara wa at-talaqtu fil nar wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Aku melihat, kata Rasulullah, ke dalam surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan melihat aku pula ke neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Jadi penghuni neraka kebanyakan beginian. Kebanyakan ahli surga adalah para fuqara, orang-orang fakir. Jadi punya kita orang Indonesia ini 200 juta nabi manusianya, mayoritasnya orang Islam. Di bawah garis kemiskinan orang Islam itu lebih banyak. Nah ini mungkin yang dijanjikan oleh Allah kelak nantinya penghuni surga itu banyak orang Indonesia. Orang Arab banyak suki, ya banyak suki. Kalau negara Arab itu banyak suki. Kayak seperti Saudi Arabia banyak suki, sedikit orang miskinnya di situ. Mana lagi di Dubai, wah suki banget di situ. Ada misi tilangnya. Untuk zaman ini banyak negara-negara kaya seperti Brunei Darussalam, banyak orang suki. Bila amat lebih daripada 5 dituakan haji. Ini menolak haji gratis jadi penduduk Brunei Darussalam, misi raja Hasanah Bolkiah, suki banget. 7 turunan hartanya daripada Hasanah Bolkiah itu pada habis. Rakyatnya disubsidi karena suki.
Kalau kita kehidupan menengah ke atas, di sana jatuhnya orang susah. Ini ukuran kita di Indonesia ini menengah ke atas, di sana termasuk orang miskin. Saking sugihnya sebuah negara kan baru naik. Kita banyak penduduknya, mayoritas 80% lebih penduduk Indonesia ini adalah beragama Islam. Kebanyakan rakyat miskin dari negara kita ini adalah orang-orang Islam. Kan usah sedih, mungkin ini yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kelak nantinya ahli surga itu ujar Nabi, kebanyakan al-fuqara, orang-orang fakir. Dan kebanyakan penghuni neraka itu adalah berdunia. Hati-hati ya, hati-hati, jaga diri, jaga keluarga, jaga dunia agar mereka tidak termasuk yang disebutkan oleh Nabi sebagai kebanyakan ahli neraka. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis, inna amwalakum fid dunya huznan amwalukum farahan fil akhirah wa inna aksarukum sab'an fid dunya aksarukum ju'an fil akhirah. Orang yang paling lama dari kalian menderita di dunia. Siapa aja yang Nabi yang paling lawas menderita di dunia, paling sakit hidup di dunia, justru yang paling panjang dalam bersenang-senang di akhirat. Jadi siapa yang paling susah, banyak menyandang penyakit, banyak menyandang kesusahan, banyak menyandang penderitaan ketika hidup di dunia, ini kena orang yang paling panjang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di akhirat. Dan orang-orang yang paling kenyang dari kalian di dunia, kalau bisa kelaparan orang ini mulai lahir sampai ke Tuhan, sampai ke mati, kalau bisa kelaparan. Mengapa? Karena terlahir dari orang berada, terlahir dari orang-orang kaya karena kuitannya, kainnya, datuknya orang-orang sugih, maka cucu-cucunya pun tak sugih. Maka harta keturunan tadi, peninggalan datuk banyak, tanah banyak, rumah banyak, kebun banyak, perumahan banyak pada tahun ini, sehingga anak cucu ada kesusahan. Makanya makanya aja kali bisa kelaparan orang ini. Nah, siapa yang banyak kanyangnya di dunia, maka yang paling kelaparan kena orang itu di akhirat. Siapa yang banyak laparnya di dunia, maka orang ini yang paling banyak kanyang di akhirat. Dan juga Abu Naim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha as-salat wala siyama wala hajju wala umratu yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat sebuah dosa yang tidak dapat dihapus dosa itu oleh sembahyang. Dosa itu ada terhapus dengan sembahyang. Dosa itu ujar Nabi kada terhapus wala siyam, kada terhapus dengan puasa. Dan dosa itu tidak terhapus wala hajju, walaupun ia melakukan ibadah haji, kada terhapus juga dosa itu. Wala umrah, dan kada juga terhapus dosa itu walaupun ia melakukan ibadah umrah. Jadi ada dosa itu yang kada terhapus dengan melakukan sembahyang, dengan melakukan puasa, kada dihapus dosa itu. Bahkan ia mengorbankan tenaganya, dirinya, harta bendanya, waktunya untuk mengerjakan ibadah haji. Gampangan, bulan bagi ini
susah lawan lapah-lapahnya. Kenapa? Mana tenaganya, mana hartanya, mana waktunya. Sesuai aja. Ujar Nabi, al-umratu lil umrah kafarat. Umrah yang satu dengan umrah yang satunya itu menjadi kafarat dosa. Dosa yang kadang disambat tidak oleh Nabi nang 3-4 macam ini kan maha pusaka. Ada tak hapus dosa kita. Walaupun berulang-ulang kali berumrah, walaupun berulang-ulang kali berhaji, walaupun berulang-ulang kali melakukan salat, walaupun ia berulang-ulang kali berpuasa, ada tak hapus dosa ini. Tapi bisa terhapus dosa ini dengan sebuah pekerjaan, dengan sebuah kebaikan, dengan sebuah namanya yukaffiruha, ujar Nabi, mengkafaratinya, menghapusakannya akan dosa orang yang itu al-humum bi talabil ma'isah. Dosa itu bisa terhapus oleh susah payahnya dalam mencari sarana kehidupan yang halal. Oma ai si laki ini, oma ai si bini ini, oma ai si kuitan ini tumbang tumbalik lapahnya mencarikan rezeki yang halal. Kalau lapahan mencari rezeki, karena ngalihan berusaha dengan lapahnya susahnya tadi mencari menuntut rezeki yang halal, itu dosanya tadi bisa dihapus oleh itu. Tapi pun perkara sembahyang aja ribuan rakaat kada tak hapus dosanya. Puasanya ribuan hari kada tak hapus dosanya. Hajinya ratusan kali kada tak hapus dosanya. Umrahnya ribuan kali pula kada tak hapus juga dosa. Sekalinya nang awak menghapus dosa orang itu tadi susahnya, lapaknya dalam menuntut rezeki yang halal. Nah, kabar gembira kan ini lawan kita nang ngali banget berusaha ini. Sudah dua berusaha yang ini, berusaha yang itu, luput ini terus. Ruginya iya, awak bertuha, nah, suginya kada. Untungnya kada, buntungnya iya. Berujung kada, ruginya iya. Jangankan kalau menabung bakat betapa utang, tak mengalihkan hidupan, tapi sini kada hendak melakukan berusaha dalam menuntut rezeki nang haram. Padahal banyak kayak kemudahan untuk mencari nang haram itu nyaman aja bagi sini, tapi ini tidak. Aku di sini anak mencari nang halal aja, walaupun itu susah, walaupun itu aneh. Kenapa? Karena ada janji dari Nabi, dosa seseorang itu dapat dihapuskan dengan sabar dan ini. Nah, jadi jangan sekecil hati. Kita kebanyakan di daerah kita ini sederhana aja itu. Ada yang tak untuk mengenai kehidupan. Karena pula anak-anak tahu tak, hendak bawa pergian tahu tak, saking kada mainnya untuk kehidupan. Cari sehari, habis sehari, bagawi 100.000 sehari, kaparuan 100.000 lagi, tahu tak min. Bagi mama seorang berumur bisa, ke anak ada, begini ada, nah, dibagi-bagian umur seorang 15.000, umur murah buat udah menjadi bahan umur sempurna kayak guru 100.000, mau kapan di sini, sisa 75 aja lagi, maka lebih tahan tak, cuma pada tak isap habis, misalnya. Kita tahu apa dia mau nggak bang anunya robonya apa robonya bisa so dia tak anak mati yang mati anunya mau kayak dulu robonya nanti mau bekerja ini bisa rokok anak sini habisnya memakan sulam setelah ribu begawi misalnya 100.000 sehari iya isi anak 3
Bisa, ada lagi yang 4 bisa anak, ada lagi yang 5 bisa anak. Dibagi itu belanja anaknya, saya hitung 5.000, main kenapa? Main cuma kalau pintornya. Nah, karena ukarkan lagi kada kawan. Sisa berapa? 100.000. Tukarakan kabares, tukarakan kaiwa, habis. Ngalih banget, susah banget hidup ini. Gimana nih? Jangan kucil hati. Nah, dosa kita benar diampuni oleh Allah dengan sebab susahnya mencari rezeki. Orang yang banyak rezeki itu bisa ngalihnya dihapuskan dosanya. Yakin, ujar Tuhan, takdirku yang terindah daripada keinginan. Mungkin aja andai guru nanti masuk di situ. Atau nang jamaah 44 nang ada tulang itu masuk itu. Aku itu mentakdirkan kita pada anak ngalih pada anak susah. Karena ini apabila terpublikasi, ini akan menimbulkan sedang stigma ini kepada negara Arab Saudi. Tapi dengan media sosial kadang-kadang itu akan terkuat. Udah terkuat besok. Anak maghrib nih guru pada tak pengajian. Nah, biar ini guru WA guru masuk nah bahaya. Wah, pintar. Nah, kadang kalau lagi menghitung jumlah mayatnya, tragedi matinya lampu. Belawar mati oksigen habis gerak bakalan di terowongan bahkan ini minyak Yunan gerak baru tayang dari nah karena logis itu terjadi ulang tahun ini. Jadi ujian itu alhamdulillah kita ada ulang tahun itu alhamdulillah kita itu mungkin Tuhan yang mengatakan orang Indonesia ada terakhir informasi orang Barito ada termasuk dari Kuala. Nah yuk karena duitnya ini nang hendak, makanya guru pada hendak baik itu karena nafsu. Ditawari guru ada jatah murid dari 50 anak pian anak pian kak udah guru kagak murid udah tinggal 5 jamaah anak 4 sarungan lawan guru ini dipotong balik 5 murid guru lebih 45 nanti tinggal pula aku dapat melakukan ibadah muridku pada dapat jamaah anak kawanan ini kada tahu kayak apa kecewa hatinya kayak aku bahagianya mudahan Allah mudahkan rezekiku sehat dan badanku tahun kayaknya aku tahu berapa. Guru terbuka ya, misalkan kalau hendak tuh karena nafsu tuh lantas pada peduli tuh ketinggalan itu berapa sama pada bayar kan sama itu. Cuma kesetiaan seorang guru lawan pengikutnya di mana? Tak masuk surga sulakan aja kayaknya mah. Di rumah guru aja beri paham diri guru keinginan anak hidup putih. Ada yang nyaman sama surga itu sulakan. Kita berbuat surga nama lain kalau masuk kalau biasanya nggak apa-apa. Maka nanti cari al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji mabrur itu ada balasannya. Ada bilangan ganjarannya illa jannah, surga aja lagi. Karena beribadah itu ada yang lawan awak aja. Ada perlu bayar. Kenapa? Sembahyang, ada sembahyang berbayar. Ada. Ada yang hartanya aja awaknya ada. Bajakan. Awak ada. Aduh, kan pengeluaran duitnya. Ada yang beribadah itu ma'arif saja, dari ma'arif menahan. Berjima kada, makan kada, minum kada. Ma'arif caranya puasa. Ada yang ibadah itu ketiga-tiganya dimasuk.
lawan awaknya, lawan ma'aritnya, lawan hartanya. Ini nih ibadah 3 macam digabungnya. Ini ngarannya ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajju man istata'a ilaihi sabila. Makanya istata'a itu maknanya adalah berusaha kawat. Bukan kawat aja, tapi harus ada dulu keinginan berusaha untuk bisa. Karena Tuhan menyuruh itu istata'a, berusaha bisa. Sama kita mana tuh izin, istazinnya Ustaz, izin mahal Ustaz, belum memohon izin pian, itu istazin, memohon izin, berusaha untuk dapat izin. Kalau istata'a berusaha untuk bisa. Nah, apa usahanya? Tabung dulu. Doanya ada usahanya. Jangan kamu ada janjinya, takbirnya, haji juga. Itu ada ke istata'ah namanya. Nah, istata'ah itu ada ikhtiarnya, ada usahanya. Apa usahanya? Usaha kayaknya ada mungkin. Ya memang haji itu ada haji nasib. Kalau haji nasib, ada Pak Ujin di bawah. Wah, haji nasib namanya. Ada juga haji nisab. Nisab itu sampai giliran. Ya haji tombol itu nih. Sampai giliran. Nah, jadi kita perlu bayangkan 6 haji nisab 42 juta kalau nasab. 6 haji pakai bisa jarak 200 juta. 6 pakai bisa pokoknya 300 jutaan. Ada payung juga, sekali payungnya berapa? 400. Nah, seperti yang dikelola oleh Khalid Basalamah. Itu tadi ada jamaah kumpulan jamaah guru dari Banjar, dari Citraland, guru lagi gini, mau guru aja, nggak betul guru mau, ya, tapi ada hikmahnya Jepang ya, tentang montian di kawal montian, guru beri banyak ini kebutuhan, ya guru cuma bayar tanah, itu bisa di panggilannya belum sampai, dan yang guru tahu kayaknya, ya bang ya, ada tahunnya guru tahu mana. Tahu mana? Tidak ada janjinya kalau kena pulang punya kada. Allah memprediksi berapa? Ini asal dia asalnya. Pada bahan juga guru. Nah gurunya banyak. Guru kan Arab datang. Lalu guru nama mengambil mikat di Dapam. Di Timur ada Dapam, hotel Dapam, di mikat sita, orang sita. Itu apa pulang? Hari Rabu lah, Kamis siap hukum. Orang di Makkah ke Arafah, kita awalnya hukum ke mana? Ke Aranio. Mana Aranio? Kilahnya Pamandirin, jalannya. Oh, kilang. Di mana tak? Kiram. Wah, nyamannya hukum di situ. Ada kiram. Pak AC, Pak hukum pun sih tak. Hari Jumat. Ada Jumat deh di Higanya itu ada masjid. Yang bayangan sih tak. Di Jumat. Banyak hukum lagi. Oh, Sabtu. Nah, mampir di Minang itu adalah melontar guru ke mana? Ke mana? Tuh, ke Pamunjunan Haji Junai malah pulang. Guru baru. Itu tuh, melontar, dapat 4 kilo tuh. Hari Sabtunya tuh, Sabtu kemarian, dapat telepon guru. Waktu melontar tuh, ujar anak guru pandai. Wah, sapi ada 3 ekor. Ujar apa? Kasih ikut aja. Bertambah pulangnya. Ujar apa? Tambah lagi. Itu apa boleh kemarin ini? Nah, bang melontar nih ya, Pak. Betahalor dulu tawaf. Jadi tawaf di pulang itu. Talor jam 12, lah jam 11 boleh guru.
Sampai ke sini jam 12. Isuk mau kurban. Oh, beli sapi sini di situ. Kambing juga. Apa namanya? Juga gitu. Kalau ada tentang guru kita di Makkah di Arafah kayak ada guru hukumnya di Aramea. Tahu ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Guru syariatnya kayak itu, syariat jahil. Masalah roh itu kan Tuhan yang pengurusan mana kemana. Cuma waktu itu waktu hukum di Aramea guru keingatan dengan lawan siangi mantan ketua kepala anggota DPR nyeberangkan haji reguler. Kenapa? Waktu tidak waktu di Aranio itu di Pilang Aranio apa mandiri itu dulu yang ini itu serius ya udah ini datang kita aja hilangi dulu aja jadi pertama tuh ya tak ya udah mau dan sampul pak belakang makam udah nggak jalan ada yang sudah ada yang lagi itu sampul 2 kali seminggu makan 2 kali seminggu iya wah dari pesawat dah ini nang di bawah jawabannya lagi siapa Artum Ali Wali Katum orang di rumah dia kemakan kadang Ali Allah Maha Kuasa. Cuma orang hukum juga. Manakah? Nah, ayo. Baik ada hukum di rumah nih. Ayo minuman dulu. Ada yang jadi hikmahnya tak? Banyak hikmahnya, yakin. Jadi duit itu ada jadi ukuran dapat panggilan. Karena Allah tidak memanggil, Allah menjalankan sampai tak sampai ke awaknya. Ada yang dipanggil rohnya aja sampai ke rohnya ke sana. Dan ada yang dipanggil jasad lawan rohnya, kedua-duanya sampai di situ. Kadang ngalih lawan Tuhan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan. Tiap hari manusia ini diurusi Allah. Tiap hari makhluknya diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ngalih. Cuma berniat dulu. Rasanya tatamu aing lawan Sarwani dari Ciri sampai tetap juga mulai hari ini lah Sarwani dan tetamu main isi angin itu tetamu banget Sarwani tapi Ciri ke Sarwani makanya orang Julai adik Arwah menang di balai bayi ada tetamu dan anak angkat dulu namanya Rusdi 2 kali Rusdi mengkaget pada nama ada juga tetamu anak dulu di Palang Pisau menggantikan abahnya meninggal asbah mengganti anak tak kirinya dia pulang Surabaya 16 Kabupaten yang kesimpung aja Palang Pisau janjinya nak pulang. Saya kali perkembangannya ini kan tak lagi kisah-kisah ditutup itu sebaiknya. Ada dari hikmahnya lain, boleh. Kamu berusaha untuk sampai ke sana juga, boleh lagi dulu untuk ikhtiarnya juga. Memang Tuhan kadang-kadang kira-kira bisa nyaman. Ada bapak mengguru ikhlas kita penting dapat bersyukur
hidup itu disyukuri aja. Pulang kadang-kadang sampai kadang-kadang ini apa atau katakan ini pada tahun ini tahun kena itu tahun kenanya pun ada umur pun ada rezekinya nggak sih itu tahu kan mungkin ada yang dua Tuhan menetapkan oleh tidak terus sumpah jangan apa sumpah kan untuk di moha anda tak boleh mohanya dia saja jangan kayak orang bahari orang bahari mungkin sana lagi burung KKN yang ada jajak pulang polisi kereta gini jabatu beda ininya sumpah mohanya diketahui lah ibu tapi nah dia akan ditutup di kalau budi moha murid ibu beda jadi sumpahnya di mau hanya di budi-budinya kan gandul kacuri murid kecil itu tidak ada itu bercado di bawah hidup pada kehidupan selama kita ada menzalimi orang jangan malu pada kehidupan dia murid-murid sudah ngajar kadang apa bagus yang ngajar sebentar hari bagus kumpul orang banyak sebentar hari beri makan bagus kalau enggak betindak guru bagus kau sebentar hari ada apa nih tak Tuhan akan menjalankan apa ingkar anak jual guru sahabat tangan aja ada apa memberikan pada tulang gurunya pada tulang memberikan pada tulang ada apa ini guru ikannya pada tulang guru ikan pada tulang kawan nikah 54 kali tulang kalau misalnya ikan 7.800 manusia yang mendaftar Polda ada deh kali tulang dua untung uangnya ini kadang yang sampai ada itu beri sapi itu orang pelangkat ibu sapi itu malah terpokoknya anak pelangkat sini bakal dana bos buah ayo ya benar pengantenan yang aja anak pelangkat nah berpusat dada sini tulis nah bagi berpusat dada kalau bapak aja asal gasak bah belum ada yang kami awak di Banjar ini fokus angin minyak harum 42 izin 2 lagi ini anak sini 2 lalu dok sini nah astagfirullah ayo kepada apa pada tahun ini ayo cuma mau ayo pada dunia tutup pokoknya balang manusia tadi tapi alhamdulillah murid-murid guru tertawaan tertawaan bisa tertawa ibu tertawa bininya tertawa yang tertawa wah ibu ini senang aku nah ini karena sampai kita mengaji kau menjadi takdir Allah di hati kita ada jadi hikmahnya kita sampaikan saya indah meninggalkan dan mencari apa beribadah itu kadang merugikan orang, kadang mengecewakan orang itu yang mencari. Coba nak guru tulang, anak guru kada tulang, jamaah anak lain, aku dapat kada 50 tulang. Guru ini habis sabak untung rakyat ini, untung jamaah ini yang bagi. Cuma guru-gurunya, anak masuk surga surakan kasih ini. Masak guru mikirakan orang masak mikirakan ambil keputusan aku kada mengambil tawaran bukan kada ada kesempatan guru ada tapi yang lain kada ada kesempatan masa guru yang membawainya murid pula ditinggalkan guru apa kada ini adanya guru kata digasak
orang meninggal, cocok ada? Umat. Karena ada cocokan dan kada pantas bagi seorang guru meninggalkan murid. Nah, ada guru itu di belakang joki muridnya supaya naik, supaya berangkat. Ulut tuh seandainya sukarida dan balima ini tulang ulut dan 3 2 3 sukarida. Andai itu kayak itu. Cuma kada kawin juga nanti diurus. Diurus jalan pisah jarak, kirim duit tatap pun mentol. Apalagi kurang habis ikhtiar itu. Khalid Bersalamah itu membawa 100-an jamaahnya nang kampuhan Kaparawau kok. Ya, Khalid Bersalamah menjatuhkan. Ada terapannya 150 itu pulang semua. Nilainya berapa? 440 juta itu. Oh, mafia-mafia pisah itu berbelit mengunggah budget kita bertayangan musim haji. Kami kan kawan nyandak lah, tapi mengorbankan Nah, ayo tahu kalau udah kisahnya ini pikir-pikir atau dia pikir aja. Karena jam 8 sudah ada saluan Haji Endang pengawalitan Jumsek di sini malam ini memang ada gotong royong pesantren dan tempat monggo ada ya Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Allah mengambil dosa-dosa kami Allah, dosa ibu bapak kami Allah, dosa guru-guru kami Allah, dosa istri kami Allah, dosa suami kami Allah, dosa anak cucu kami Allah, dosa sahabat-sahabat kami Allah, jiran-jiran kami Allah, tetangga-tetangga kami Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Muhammad, berkah keluarga Nabi Muhammad, berkah para sahabat Nabi Muhammad, berkah para wali dan berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Taala kita ikhlas minta